Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tamu undangan yang hadir di rumah Bapak Profesor ya, beliau saat ini sudah Profesor Dr. Haji Suparto Widjoyo SH MHum, sekaligus tuan rumah Rembuk Kebangsaan Nusantara hari ini, dan juga mitra muslim yang menyaksikan live YouTube Suara Muslim TV dan mendengarkan Suara Muslim Radio Network hari ini di Suara Muslim Surabaya, Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, dan juga Mitra FM Batu, atau yang menyimak melalui streaming. Kita akan berdiskusi sekaligus juga hari ini sebagai tasyakuran. Kalau yang pertama tentu atas diraihnya gelar guru besar hukum lingkungan oleh Profesor Suparto Widjoyo, dan kemudian yang kedua juga yang sangat spesial dihadiri oleh ibu-ibu dan bapak-bapak hari ini adalah tasyakuran hari ulang tahun atau miladnya Ibu Neneng Sri Mulyani Rahman atau Bu Parto ya, istrinya Pak Parto hari ini. Saya juga nggak tahu ini ulang tahun yang keberapa karena nggak boleh ditanya katanya ulang tahun yang keberapa ya. Tidak perlu ditanya. Dan temanya adalah memancarkan cahaya keberkahan dari keluarga. Kemudian kita juga punya dua tamu spesial. Yang pertama ada Pak Fajar Arifianto Isnugroho. Beliau merupakan Direktur RPH Kota Surabaya. Pak Fajar, terima kasih sudah hadir. Kemudian Pak Yusron Aminullah, CEO The Durian Park. Jadi kalau mau nanti liburan bisa ke The Durian, Pak Yusron ya. Terima kasih sudah hadir. Dan berikutnya kita berharap tadi ya ada keberkahan, cahaya keberkahan yang memancar dari keluarga, dari rumah yang kita hadiri di hari ini. Apalagi ini asri banget di sini ya. Ada banyak pohon, di belakangnya juga ada simbol pohon ya. Sebagaimana saya teringat salah satu yang disampaikan Prof. Farto pada waktu pengukuhan, pohon hayat ya, pohon kehidupan. Nah, seperti apa kemudian yang menjadi istimewanya atau spesialnya acara kita di hari ini, kita akan sama-sama menyimak sambutan dari tuan rumah Rembuk Kebangsaan Nusantara Profesor Suparto Widjoyo. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame jawabe kaya iki wong akeh rezekine kabeh. Sehat, panjang umur semuanya. Keluarganya meningkat derajatnya. Karirnya semakin cemerlang semua. Sing gurung mantu cepet mantu kabeh. Alhamdulillah. Sore hari ini pertama saya mengucapkan terima kasih karena panjenengan sudah rawuh dan kita langsung dirawuhi delegasi khusus Mabes Polri Irjen Pol Dr. Hajah Juansih. Bu Irjen berdiri dan langsung di sini, duduknya di sini Bu Irjen, di sini ini Bu Jenderal, biar engkau gak kesemutan. Ini karena dan juga biar masuk di live radio Suara Muslim. Nah, ngeten, alhamdulillah, terima kasih Bu Irjen Pol, wanita bintang 2 pertama di Indonesia. Ya. Sekaligus berasal dari satu kampung yang sama dengan papanya Istrinda tercintaku. Wah, dari Tasikmalaya. Sekolah sudah langsung juara ngaji beliau ini dulu ya di Kecamatan Indihiyang. Nah, ya di Tasikmalaya. Ya Allah, alhamdulillah lulusan madrasah ibtidaiyah kemudian sampai jadi jenderal bintang 2. Coba, ini untuk itu jangan pernah ragu untuk ngaji. Dan beliau ini karena ngaji. Di sini rawuh Bu Jenderal Abah Rafiq, pemimpin pengajian di kami. Nah, sama Abah Ramlan itu yang pakai di masker-masker. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelahnya juga
dari kepolisian. Itu Mang Ramlan juga dari Bandung, polisi. Nah, jadi karena kerjanya di Polda Jawa Barat. Jadi alhamdulillah sudah ketemu semua. Yang saya hormati para tetangga-tetangga saya yang luar biasa dari Western Regency. Jadi Rawo di sini para seniornya istri saya waktu di TVRI Jawa Timur, Aba Adin. Nah ini Masya Allah, masih ingat wajahnya Aba Adin ini? Yang sangat terkenal, Aba Adin, penyiar yang paling hebat kesukaannya Bude Karwo. Nah ya kesukaan suaranya itu loh untuk dengarkan. Jadi juga terima kasih dihadiri oleh kru Radio Suara Muslim sebagai radio yang mengembangkan Ahlussunnah wal Jamaah dan cinta NKRI. Matur nuwun Suara Muslim. Ya, ini Dewan Syariahnya juga ada, yaitu Pak Fajar ini. Ya, Pak Fajar ini juga Direktur Utama RPH. Rumah Potong Hewane Surabaya, delegasi khusus Pak Wali Kota. Longgone sing dipilih kursi yang biyen dilunggui Pak Wali Kota di sini ya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu pengajian jamaah di RT 6, RW 9. Nah, alhamdulillah ya Allah. Ini acara ulang tahunnya istri berbarengan juga agenda rembuk kebangsaan yang harus kita senantiasa kawal dan awali. Terima kasih atas doa panjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan rumah Rembuk Kebangsaan Nusantara, Profesor Suparto Wijoyo. Dan kita masuk ke bagaimana memancarkan cahaya keberkahan dari rumah. Yang pertama tentu dari tuan rumah sendiri ya, Bu Neneng yang sedang berulang tahun. Hari ini kita akan mendengarkan sharing beliau. Silahkan Bu Neneng. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya agak deg-deg ini. Masya Allah. Selamat datang kepada seluruh tamu-tamu yang hadir, yang saya muliakan semuanya, yang saya cintai juga. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin ya melihat catatan, karena kalau tidak melihat catatan takut kebablasan. Luar biasa pada hari yang penuh berkah insya Allah. Di hari yang penuh kebahagiaan ini, alhamdulillah. Wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa maulala wa la hawla wa la quwata illa billah. Masya Allah, ini mungkin pengalaman baru saya berbicara di depan banyak orang-orang yang saya cintai, berhubungan dengan atau berkaitan dengan hari yang luar biasa penuh keberkahan. Beberapa hari yang lalu suami saya dikukuhkan menjadi profesor, dan kemudian hari ini adalah di mana hari lahir saya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, untuk yang hadir juga. Sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan di sini juga masih agak belum terkonsep gitu ya. Saya harus bicara apa, tapi tentunya saya di sini ingin berbagi syukur, dan semoga kehadiran saya di sini juga bisa bermanfaat. Paling tidak memberikan sedikit warna mungkin ya, karena selama ini orang yang di samping saya ini kalau bicara tentu orang sudah tahu lah siapa beliau. Sementara saya ini orang yang belum terbiasa berbicara di depan banyak orang. Begitu ya Abah. Senior saya ini penyiar. Masya Allah, ya Allah Rabbi. Tapi warnanya cerah banget, merah ya warnanya ya.
Iya. Mungkin belum ada banyak yang tahu, saya lahir di Bandung, saya asli USA, orang Sunda asli ya, USA. Dan bertemu dengan suami saya yang Bangladesh katanya ya, bangsa Lamongan desa. Desa apa deso? Masya Allah, Alhamdulillah. Gak bahaya ta, Masya Allah ya. Bahaya nggak ini saya berbicara di sini ya, apa ya? Alhamdulillah sampai saat ini Allah mempersatukan kami hingga sampai di titik ini. Barokallah bulan Juli kemarin, Masya Allah. Bulan Juli kemarin pernikahan kita yang ke-15 ya. Kemudian Allah bertubi-tubi memberikan kenikmatan kepada kami. Bulan Muharram kemarin, tepatnya tanggal 10 Muharram, SK turun dari kementerian bahwa Bapak Suparto Widjojo turun SK profesornya, yang saya tahu begitu banyak ya perjalanan beliau, dan alhamdulillah sangat bersyukur sekali tentunya bahwa bagi saya sosok Suparto Widjojo ini adalah sosok suami, juga ayah bagi anak kami, sahabat, bahkan guru besar saya. Guru besar saya dan keluarga tentunya jauh sebelum ini yang telah Allah hadirkan dalam hidup saya. Suka duka, tangis tawa, manis pahit kehidupan tentunya telah kami lalui. Membuat kami saling belajar satu dengan yang lainnya. Menggenggam tangan untuk saling menguatkan, menguatkan hati dalam doa panjang agar perjalanan kami selalu Allah berikan keberkahan. Karena ini temanya keberkahan juga ya Mas Nasir ya. Kemudian mudah-mudahan mampu memberi manfaat bagi sebanyak mungkin kehidupan manusia sebagaimana spirit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi kita semua. Dan bagi saya menggambarkan beliau dalam kehidupan kami sebagaimana kutipan ayat pada surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasum lakum wa antum libasun lahunna. Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Demikian surat tersebut mengutip surat Al-Baqarah ayat 187. Jadi adalah pakaian yang pas, membaikkan yang memakai, sedap dipandang, terasa nyaman dan tentunya menyejukkan. Insya Allah ya Yahya. Insya Allah. Maka nanti rasanya saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala anugerahnya kepada keluarga kami hingga Allah izinkan momen pencapaian di hari kemarin tanggal 7 September di mana pencapaian hari ini adalah hari tersebut merupakan momen yang tentu sangat dinanti-nantikan, perjalanan yang sangat panjang dan lama. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi perantara bagi beliau untuk terus menebarkan kebaikan dan menjadi suluh yang menerangi sekitarnya. Semoga anugerah ilmu ini menjadi jariah yang pahalanya tak pernah putus di sisa usia untuk beliau dan pada keluarga kami. Serta Allah mampukan beliau bisa terus berkontribusi dalam kebaikan yang benar di jalan Allah. Semakin bertambah keimanan dan juga kedekatannya kepada Allah. Itu tentunya harapan saya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih tak terhingga atas segala support dan doa yang telah diberikan kepada beliau dari para guru mungkin,
juga sahabat yang ada di sini, koleha, dan sehingga momen ini dapat beliau capai ya. Semoga Allah membalas kebaikan panjenengan dengan kebaikan yang berlipat ganda untuk jenengan dan keluarga. Semoga juga yang hadir di sini dibersamakan kembali ya di surganya Allah, dalam penjagaan Allah, bahagia lahir batin, keluarga yang sakinah wawadah warohmah, penuh rahmat, rezeki yang berkah, dimudahkan semua urusan, kesehatan yang afiat, dan hidup penuh manfaat dan maslahat. Amin ya Allah. Mungkin sebaik puisi untuk beliau saya persembahkan. Gak apa-apa ya? Oh, gak apa-apa sayang. Anugerah indahmu. Terima kasih Allah atas karunia hadirnya untukku, membimbingku, menggandeng tanganku untuk selalu menuju ridhomu. Tautkan selalu cinta kami atas dasar kecintaan kepadamu. Bimbing langkah kami agar tak pernah sekejap mata pun jauh darimu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila ada yang keliru saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita beri apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Neneng yang sudah tentunya membersamai Pak Parto ya sehingga meraih gelar guru besar beliau. Dan kalau ada istilah sehidup semati, kalau ini kita ganti istilahnya jadi sehidup sesurga. Amin. Nah, jadi bahagianya di dunia dan juga bahagia di surga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, sharing beliau tadi ya. Dan berikutnya kita akan masuk ke dua narasumber tamu utama kita di hari ini. Ada Pak Fajar Arifianto dan juga Pak Yusron Aminullah. Pak Fajar duluan ya, gimana memancarkan cahaya keberkahan dari rumah. Nah, apalagi rumahnya ini juga sangat adem, asri di sini ya. Oke, Pak Fajar. Terima kasih Ustaz Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Profesor Suparto Wijoyo, Prof Jojo, Bu Neneng, Bu Jenderal, Ustadz Yusron, dan semua yang hadir di sini. Semoga yang hadir saya doakan diberikan kesehatan, rezekinya lancar dan semua urusnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya sore hari ini sepertinya hujan rahmat di rumah ini. Kebahagiaan yang luar biasa, keberkahan dari Bu Neneng dan Profesor Suparto terpancar pada doa-doa kita sore hari ini sehingga benar-benar ya hujan rahmat, kita tenang, tentram, kemudian berkah gitu ya. Secara khusus doa kepada Bu Neneng, semoga Allah memberkahi usia panjenengan, selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Profesor Suparto juga begitu, semakin berkah, manfaat dan memberikan kebahagiaan buat masyarakat Surabaya. Alhamdulillah karena kami ikut bersyukur dan bangga, Profesor Suparto telah mencapai gelar guru besar dengan kesabaran, doa dan sholatnya beliau sehingga terwujud semuanya Bunda ya. Alhamdulillah saya juga ikut bersyukur dan sempat terharu karena panjang sekali perjuangan Profesor Suparto ini meraih guru besar dan semuanya ikut bersyukur Ustaz Yusron ya. Ikut bangga dan bersyukur. Nah, pancaran dari keberkahan itu tentunya berawal dari rumah Ustaz Nasir ya. Karena tidak akan mungkin keberhasilan Profesor Suparto, kebahagiaan Bunda Neneng itu tidak lepas dari berawal dari rumah. Karena di rumah itulah kemudian kita berangkat dan kita pulang untuk semua aktivitas kita. Maka dari itu rumah menjadi penting untuk tempat belajar, tempat berbagi dan tempat saling melengkapi. Yang disampaikan Bu Neneng itu luar biasa ayatnya, bahwa suami istri ibarat pakaian yang harus saling melengkapi, saling menutup dan saling menghormati.
Ini penting karena seringkali sekarang ini, apalagi di era digital, kita sedang asik dengan dunia kita sendiri-sendiri lewat gadget masing-masing. Padahal di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada anggota keluarga yang lain yang perlu diajak komunikasi secara langsung. Tapi semuanya asik bermedia tanpa tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Makanya ada baiti jannati, ya kan, rumahku surgaku. Ini luar biasa, karena rumah yang tenang, tentram, berkah, pasti memancar aura surgawi. Sehingga tadi betul, bukan sehidup semaput ya, tapi sehidup surga, insya Allah begitu. Kita doakan bersama, semoga Prof. Suparto dan Bu Neneng mendapatkan surganya nanti bersama dengan keluarga. Bapak sekalian saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini memang tema memancarkan keberkahan berawal dari hati kita masing-masing. Makanya kita selalu menata dengan baik bagaimana kita bersama dengan pasangan kita. Mungkin saya juga belajar sebagai yang lebih muda bagaimana orang tua adalah teladan bagi anak-anaknya. Karena orang tua itu guru bagi anak kita. Kalau orang tuanya itu sibuk HP-an, anaknya juga pasti akan niru. Makanya anak itu kan melihat orang tuanya. Makanya tidak mudah menjadi orang tua dan gak ada sekolah khususnya. Kita yang harus selalu belajar, introspeksi, dan selalu mengkoreksi diri agar belajar lebih baik lagi. Mungkin itu Nasir sebagai pertama akan dilengkapi oleh Ustaz Yusron. Oke, nanti kita juga diskusi ya dengan semua yang ada di sini. Silahkan nanti untuk menyampaikan insight-insightnya. Dan berikut. Ya, Ustadz Nasir, ya. Saya juga harus sapa utusan khusus Rektor Universitas Andalas. Nah ini beliau ini ya. Gitu, ini dari Padang, jadi alhamdulillah ya. Jadi belum pula ini sahabat lama satu kos-kosan di Surabaya dulu. Coba ada orang ini datang dari Padang. Gitu. Terima kasih juga ini adik saya Heti. Palestina Yunani, memang lahirnya perjalanannya dari Yunani ke Palestina. Itu yang sekarang jadi ya redaktur di harian DSP bersama Pak Dahlan Iskan. Nah masuk aja nah ini, nih, nah di sini bersama suami. Masya Allah, matur nuwun. Mohon, ada Pak Isa dan juga, itu staf ahli ada Pak Wali Kota. Staf khusus Pak Wali Kota, Pak Isa Ansori, monggo masuk. Nah ini. Enggak apa-apa ya, ngumpul di sini. Nah ini dan ini murid didiknya Ustadz Yusron Aminullah. Jadi alhamdulillah kita dihadiri Ustadz Yusron, keluarga besar dari Cak MH Ainun Najib Mbah Nun, ya, gitu. Dan juga pengelola The Durian Park, pokoknya penguasa duren di Wonosalam. Nah itu kapan pengajian ini bulan ngarep di Wonosalam? Ya. Nunggu musim durian dulu kayaknya. Nah nunggu itu. Gitu. Ya. Monggo Ustadz Nasir. Baik, kalau gitu kita akan menyimak bersama atau menyaksikan ya. Ini biasanya kalau Pak Yusron ini ada hal-hal yang menarik, ada hal-hal yang menghentak kita biasanya disampaikan beliau nih. Berpantun, menyampaikan kata-kata puitis dan indah, silakan Pak Yusron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bahagia pada sore hari ini karena menerima laporan dari malaikat bahwa inilah rumah yang indah. Malaikat akan pergi dari sebuah rumah ketika ada istrinya memalingkan wajahnya kepada suaminya. Itu pasti malaikat pergi karena dia lapor kepada Allah. Ya Allah, di rumah itu ada istri yang sedang memalingkan pada suaminya. Itu pasti Allah nggak suka. Karena itu saya bahagia Bu Neneng tidak hanya memalingkan tapi tadi memeluk dan memesrai Prof. Suparto Wijaya. Tepuk tangan untuk Bu Neneng ya. Kedua, hadiah dari saya minta di rumah ini, khusus di rumah ini, jangan memakai anti riba. Riba diperbolehkan di sini. Tapi riba dari Jalaluddin Rumi. Saya baca Jalaluddin Rumi ngomong gini. Riba diperbolehkan dalam perkara cinta. Orang yang memberimu satu cinta, maka balaslah cintanya dengan berlipat ganda. Ya, tepuk tangan dong untuk cinta ya. Jadi boleh riba itu. Tapi untuk apa? Perkara cinta. Ya, jadi ini dilebihkan kata Rumi ya. Jadi kita ambil pokok-pokoknya ya. Teman-teman sekalian, saya juga ingin mengajak kita semua bahwa saya sudah lama di sini. Bu Neneng ini teman saya zaman TVRI sama Mas Didin ini.
Tahun berapa Mas? 90-an ya, 90-an. Jadi saya sama Mas Didi sama Bu Neni itu 90-an sering diskusi dulu. Hal-hal yang kemudian dalam sebuah hadis disebut banyak orang hebat, banyak orang baik, itu selalu dipertemukan ruhnya sama orang yang hebat yang lain. Kalau kita sakit hati sama orang, atau kita berprasangka buruk sama orang, kita tidak akan dipertemukan oleh orang yang baik. Ya, sebuah hadis mengatakan begini, roh-roh itu bagaikan pasukan yang dihimpun dalam kesatuan. Jika saling mengenal di antara mereka, maka akan bersatu. Dan saling merasa asing di antara mereka kalau mereka berpisah. Jadi kalau ruh-ruh kebaikan itu ketemu, seperti rembuk kebangsaan ini maka kita akan ketemu dalam frekuensi yang sama. Karena kalau tidak ketemu frekuensinya, kita tidak akan ketemu. Saya kira ini sudah hampir 4 tahun ya Pak Parto ya, Prof ya, rembuk kebangsaan kita kumpul di sini ya. Lebih 4 tahun ya. Saya dulu dilantik jadi kepala sekolahnya di sini dulu ya. Ya. Karena dulu saya bagian undang-undang, bagian obrak-obrak di sini ya. Jadi ini saya kira satu langkah yang oleh hadis dikatakan tadi, ruh-ruh bertemu dalam sebuah kebaikan. Saya merasakan sendiri, Bapak sekalian, betapa ruh ini kekuatannya luar biasa. Saya tidak bertemu namanya Buya Yahya kira-kira 15 tahun. Begitu ketemu nemui saya di Wonosalam, saya digandeng sampai 3 jam gak mau pisah. Tangan saya digandeng. Buya Yahya, keliling kemana-mana saya digandeng terus, diajak kemana-mana keliling terus. Sampai hari ini nyambung luar biasa, padahal saya tidak pernah ketemu fisik, sudah lama. Karena dulu waktu dia nyantri, tahun 90-an, dia di Padang Bulan, ya sering salaman, masih kecil, masih muda. Usianya separuh saya, 40 tahun beliau, saya 60 tahun besok ya. Sehingga itu ruh yang mempertemukan. Saya sama Pak Parto juga roh yang mempertemukan. Saya dengan Bu Nenek juga roh yang mempertemukan. Kita semua ini roh yang mempertemukan. Asal frekuensinya sama. Maaf, maka kunci dari persuami istrian adalah bagaimana pertemuan roh ini diasah terus. Kedua-duanya diasah. Tidak boleh ada jarak. Bahkan maaf, orang dulu tidak pernah mengatakan cinta pada istrinya. Orang dulu tidak pernah mengatakan cinta kepada suaminya. Tetapi maknanya lebih dalam daripada cinta yang dikatakan. Bahkan kata-kata bisa tidak berarti kalau sering diucapkan. Maka kalau kita semakin lama berkeluarga, bersuami istrian, kata-kata dikurangi. Tapi lebih diwakilkan dengan ganti elusan lembut tangan. Pelukan misalnya gitu ya. Ini mengganti ribuan kata-kata kalau dalam bahasa saya. Pelukan seorang suami kepada istri itu mengganti ribuan kata-kata. Nah, ya kan ya. Udah langsung dipraktekkan ya. Bahkan pelukan seorang istri itu mengganti jutaan kata-kata kepada suaminya. Kenapa? Karena itu ruh yang mempertemukan. Ini. Ya, jadi mari kita meningkatkan kualitas diri kita, kemanusiaan kita. Dengan cara apa? Masuk lebih dalam lagi ke dalam ruh, kepada substansi hidup kita. Jadi tidak sekedar, maaf ya, kata-kata, kemudian kemesraan, itu iya, itu pasti membutuhkan sekarang. Kalau wanita sekarang nggak dikasih kata-kata, katanya kok kering gitu kan ya. Itu bahasa zamannya berbeda ya. Tetapi coba lihat, zaman dulu orang tua sama sekarang yang berbeda. Zaman dulu orang tua memandang anaknya saja, anaknya sudah ketakutan. Tapi sekarang dibentak saja nggak takut sama bapaknya. Malah mendelik, malah mendelik. Ada perbedaan yang sangat itu karena apa? Bukan karena zamannya yang berubah, tapi kualitas diri kita yang berubah. Kualitas alam yang berubah, kualitas makanan yang berubah, kualitas macam-macam berubah, turun. Maka masing-masing diri kita mari meningkatkan kualitas diri kita dengan meningkatkan mengasah yang namanya ruh tadi. Bu Neneng Pak Parto adalah seorang tokoh yang harus setiap hari mengasah ruhnya untuk selalu bertemu dan 100% harus percaya kepada istri kita dan 100% kepada suami kita. Harus. Cara bagaimana diasah. Kita punya anak di luar kota jauh. Bagaimana kita ngawasi? Ya Allah saja pasaran Allah. Allah yang ngawasi dan yang melaporkan getarannya hatinya ke kita. Malaikat yang mengawasi dan malaikat laporan kepada Allah dan Allah menyalurkan ke kita energi bahwa anak kita terjaga.
istri kita pergi, suami kita pergi, serahkan Allah. Allah yang akan melaporkan ke hati kita, ke nurani kita bahwa suami saya aman, istri saya aman. Karena Allah yang mengabarkan kepada kita. Dan seorang perempuan punya kepekaan luar biasa. Jangan coba-coba laki-laki. Karena apa? Karena dia punya kepekaan yang tidak dimiliki laki-laki. Apa itu kepekaan? Hatinya nggak enak kalau ada sesuatu. Hatinya gelisah kalau ada sesuatu. Dan itu harus diasah terus oleh seorang ibu supaya menjadi terus semakin dalam. Terakhir saya mengajak kita semua untuk terus sayang sama istri kita, sayang sama suami kita, dan itu tidak dengan sekedar kita menunjukkan kesungguhannya, tapi batinnya yang disayangkan. Saya minggu lalu di sebuah forum sampai jam 12 malam, terus ada telepon. Terus di forum para ustadz dari beberapa yayasan ini, saya berhenti. Saya bilang, maaf, ada jaksa agung telepon. Mereka kaget, ada apa jaksa agung telepon? Saya bilang, jaksa agung saya adalah istri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yusron untuk apa yang disampaikan. Ar-ruhu junudun mujannadah ya. Roh itu saling bertaut. Dan kalau kita di radio itu satu hati satu frekuensi. Oh gitu Ustaz Nasir ya? Iya, satu hati satu frekuensi. Satu frekuensi, gitu ya. Alhamdulillah karena satu frekuensi Bapak Ibu hadir komandan kami di gerakan mangrove itu apa Joko. Nah monggo berdiri Pak. Nah Pak D. Joko yang terkenal ini adalah Ketua Pengelola Mangrove Center Wonorejo yang diresmikan Ibu Megawati kemarin itu. Tepuk tangan loh. Ini orangnya. Jadi ini sambung dia semua aliran di sini. Nah. Betul. Mencerahkan, menyejukkan dan menyatukan. Dan menyatukan. Alhamdulillah. Itu tagline-nya Suara Muslim. Oke, kita saatnya sharing ya dengan yang lain, dengan yang juga sudah hadir di sini. Seperti yang di samping Prof. Farto juga mau sharing ya, Mbak. Mau sharing kelewatan, kadang-kadang memang orang terdekat itu kadang-kadang kelewatan. Nah ini anak ponakan saya, jadi ini Ananda Firna ini anak dari kakak Bu Neneng. Dan ini yatim piatu sejak kecil. Sejak kecil yatim piatu dan alhamdulillah sekarang menjadi ya kalau saya sih top model syariah. Di Bandung mandiri membiayai adik juga nak ya. Dan bisa berbagi kamu bahwa hidup ini harus tetap tangguh. Tidak untuk dikasihani tetapi memberi arti gitu. Nah, berbagi untuk keberkahan. Jadi wanita dia bisa mandiri. Dia bisa sampai membiayai kuliahnya dan kuliah adik-adiknya. Dan tetap yang penting adalah terjaga sebagai wanita terhormat. Loh ini kalau Bandung loh ya, Bandung loh. Ini. Lihat wajahnya saja kan kelihatan ini ya. Abadin. Nah ini biar anak saya ini kenalan juga lah, kenalan ini. Nah. Dipandu sekalian Ustaz. Oke ya. Dialog Ustaz. Iya, siap. Sharing dulu ya sebelum dialog ya. Tadi sharing tentang bagaimana agar tetap tangguh, kemudian juga memaknai sebuah keluarga yang memancarkan cahaya keberkahan. Mbak Firna ya? Teteh Firna ya? Kenalkan nama lengkap. Iya ditanya, sekarang ditanya. Mau ditanya, oke. Karena tadi itu kalau Bu Neneng tuh nge-spill katanya, sebenarnya Mbak Firna ini pernah juga ditawarin buat menikah gitu ya. Nah cuman fokusnya sekarang untuk gimana caranya agar adiknya bisa sekolah. Jadi nikahnya nanti dulu, adiknya sukses dulu juga kayak Mbak Firna. Gimana tuh ceritanya tuh? Iya jadi waktu itu pernah ada yang mau ngelamar, ngajakin nikah kayak gitu. Cuma emang dari dulu tuh niatnya kalau tiap sholat tuh berdoanya kayak pengen nyelesain dulu adik kuliah gitu. Jadi waktu itu tuh waktu ada yang datang tuh adik belum kuliah, masih SMA, baru mau masuk kuliah. Jadi kayak gimana ya, pengen nguliahin adik dulu gitu.
Jadi rasanya gimana tuh kemudian nolak lamarannya tapi Bingung buat sih. adiknya? Bingung soalnya kan kayak ada yang bilang juga katanya kalau pertama kali nolak kan nggak baik gitu kan. Cuma pamali, karena ya. emang pengen nguliahin adik dulu gitu. Ya udah. Ya, karena karena ada juga yang sebagian mungkin Teh Firna yang menganggap ya kalau maksudnya nikah aja gitu, nggak ada konsep, nggak ada ilmu. Kalau ada yang datang udah sekalian nikah, padahal kan banyak pilihan, banyak pertimbangan. Nah kalau Teh Firna sendiri gimana tuh melihat itu? Iya harus banyak bekal dulu. Karena banyak juga teman-teman yang udah nikah, udah punya anak, bukan nyesel sih. Jadi lebih kayak mungkin belum punya ilmunya yang lebih gitu. Kalau kayak sekarang kan aku karena udah ngelihat teman-teman yang udah pada nikah, udah punya anak, jadi makin banyak juga ilmunya ngelihat dari orang-orang sekitar gitu. Jadi nanti pas giliran aku yang nikah udah seenggaknya udah punya bekal gitu. Oh jangan kayak gini, jangan kayak gitu karena udah ngelihat teman-teman atau orang-orang sekitar gitu. Termasuk melihat bagaimana keberkahan dari keluarga Tante. Bu Neneng ya, Tante sama Prof Parto tentu. Ini sebagai role model juga diantaranya ya. Karena dari kecil kan sudah ditinggalkan sama orang tua, ini dua ini juga role modelnya begitu ya. Jadi sekarang jadi model benar. Iya ya, gimana biar jadi model tapi tetap syar'i ya, tetap aman gitu Prof Parto ya, Iya. tetap terjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Iya, jadi kan dulu kan kalau sekolah tuh emang tiap sekolah pakai kerudung. Cuma kalau nggak sekolah tuh belum dikerudung. Ya. Nah terus lama kelamaan akhirnya jadi kebiasaan pakai kerudung. Terus waktu lulus sekolah SMA tuh nggak langsung kuliah. Jadi sempet setahun nganggur karena tadinya mau kuliah di Surabaya kan Tan, cuma nggak jadi. Mau di Surabaya. Udah terlambat jadinya pas mau daftar kuliah di Bandung udah terlambat akhirnya nganggur setahun terus sempat kerja di toko kerudung kayak gitu. Kerja di toko kerudung terus ada yang di salah satu yang pemilik toko itu dia ikutan fashion show baju syar'inya. Ya. Nah terus dari situ ditawarin lah buat jadi bantu dia buat jadi model Modelnya. fashion show-nya. Oke. Nah udah kayak gitu pertama kali ikutan fashion show karena baju butik ibu itu namanya Umi karena bajunya syar'i. Terus dari situ akhirnya lanjut terus berawal dari situ sampai udah nggak kerja di butik itu karena lanjut daftar kuliah tapi masih terus kontekan sama Umi itu buat kayak photoshoot, fashion show kayak gitu-gitu. Jadi Berlanjutlah sampai lanjut sekarang. Ya, oke. sampai akhirnya pas udah masuk kuliah didaftarin sama kakak tingkat SMA. Katanya buat ikutan model kayak gini-gini daftarnya cuma 80.000. Iya. Cuma nggak berani bilang sama Jida karena takut dimarahin ikut-ikut yang kayak gitu. Jida itu Iya. Nenek, neneknya nenek ya, maksudnya Jidah nenek ya, gitu. oke. Tapi bilang omnya dan tantenya saja deh. Enggak, ke tante juga belum bilang. Belum, sendiri. Belum juga, belum lapor juga. Sendiri daftar kayak gitu dianterin teman-teman. Terus jadi kalau yang teman-teman yang lainnya diantarnya sama Orang orang tua, tuanya. iya. Karena diem-diem jadi kan teman-teman yang bantu. Ada yang make upin, ada yang beresin bajunya, ada yang jadi fotografernya juga. Sampai akhirnya lolos 30 besar, terus 10 besar, 8 besar. Baru aja bilang sama Jida. Sudah lolos Ya ya. kemarin tuh ikutan ini kayak gini-gini terus lolos. Nah akhirnya dikontrak 1 tahun. Oke. Dikontrak 1 tahun. Terus belajar kayak jalan fashion show, catwalk kayak gitu-gitu. Terus udah kayak gitu karena dikontrak jadi kan banyak job-job Job. kayak gitu sampai dipanggil ke Jakarta Oke. buat fashion show. Pertama kali tuh fashion show di Jakarta bajunya Ivan Gunawan itu pertama kali masih proses 1 tahun itu. Nah akhirnya setelah selesai kontrak 1 tahun karena udah banyak channel kayak dari MUA fotografer kayak gitu jadinya lanjut terus sampai sekarang. Sampai sekarang dan gitu. sampai bisa tadi menguliahkan adik Iya. sekolah ya, kuliah. Terima kasih tepuk tangan buat Teteh Firna. Terima kasih. Dan ya, oke. Di sampingnya juga ini ada yang menginspirasi kita semua Iya, ya. ini Ada Bu Ibu Jenderal. Jenderal. Iya. Jadi bisa jadi Irjen Pol wanita dari
Tasik dari Majalengka, tapi kemudian menguasai di Mabes Polri. Berbagi dengan ibu-ibu coba. Silakan Bu Jen. Dan juga beliau wirausaha juga, entrepreneur. Ngajar juga ya. Gimana bisa seperti itu dan juga tetap sebagai seorang istri ya dan juga ibu dalam keluarga. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Jojo, Teteh, Teh Neneng. Alhamdulillah dengan ridho Allah saya sudah sampai di sini bersilaturahim atas undangannya di hari yang sangat spesial Teh Neneng. Semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia, barokah dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang sangat saya hormati, saya banggakan tentu tuan rumah di sini Prof. Parto dan juga Teteh dan keluarga besar di sini. Di sini hadir juga ada Pak Ustadz Jusron, ada seluruh undangan dari rumah apa tadi Pak rumah kebangsaan. Alhamdulillah di sini ibu-ibu semua, bapak-bapak yang sangat saya banggakan yang dirahmati Allah SWT. Namun sebelum melangkah, saya ingin bertanya dulu Prof, ada yang hadir enggak dari Polsek? Padahal ini kesempatan yang baik tentunya untuk kepolisian ya, karena sekarang sudah ada polisi RW yang paling dekat, paling depan, ada polisi RW, ada Babin Kamtibmas. Nanti saya sampaikan kepada Kapolsek harus sering-sering patroli ke sini, belajar dengan Prof di sini karena polisi juga harus terus belajar ya. Jangan sampai terlena ke sana kemari saja, polisi RW tidak tahu kalau di sini ada kegiatan. Nanti saya sampaikan Prof supaya polisi juga tambah pinter kalau belajar di sini. Alhamdulillah karena ini adalah merupakan satu forum yang sangat istimewa, banyak sekali ilmu yang kita dapat dari tadi sudah disampaikan oleh para tamu Pak Ustadz dan semua di sini tentu akan menambah wawasan kita. Namun dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya saya hanya berpesan meskipun sebagai mantan anggota Polri karena kita akan menghadapi hajat besar tahun depan. Dari sekarang kita sudah mulai menata untuk bisa turut serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi di sini hadir orang-orang media tentu dengan segala kekurangan dan kelebihan dari aspek media, kita harus lebih waspada, lebih bijak, lebih berhati-hati dalam bermedia sosial. Kita bisa semua di sini yang hadir bisa menjadi agen perubahan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat minimal di lingkungannya sendiri dulu. Sehingga kita tidak menjadi korban kejahatan maupun jadi pelaku. Apakah kejahatan atau kriminal yang sifatnya tindak pidana yang kekerasan, pencurian, perampokan atau dari ITE yang sekarang sedang berkembang. Jadi kita lebih waspada dan kita sama-sama mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di sini. Kemudian sedikit berbagi saja karena alhamdulillah atas ridho Allah, rezeki kami diberi rezeki dari Allah SWT sebagai seorang polisi wanita bisa mencapai pangkat yang lebih tinggi. Jadi ini tentu perjuangan untuk mencapai bintang 2 juga tidak mudah. Ini adalah merupakan anugerah doa dari suami, anak-anak dan keluarga besar dan saudara-saudara dan semuanya yang karena berawal dari Jawa Timur ya semua masyarakat Jawa Timur mendoakan ketika saya berangkat ke Jakarta. Tentu tidak mudah karena biasa di daerah harus berada di pusat tentu harus melihat hal-hal yang baru. Saya berangkat dengan satu niat bahwa kita semuanya ingin beribadah, ingin mendapatkan ridho Allah dan kita ingin bisa memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Nah kebetulan di tahun 2013 saya baru berangkat ke Jakarta, bergabung di Mabes Polri dan di bagian logistik seluruh Indonesia tentunya dari mulai pengadaan. Jadi begitu banyak di situ terkumpul tuh dana-dananya banyak, itu tantangan besar kita harus lebih kuat lagi. Nah kebetulan pada waktu itu kami memang belum berhijab.
Jadi memang umek aja di Jakarta itu, macam-macam, tapi kan tidak sampai gol. Nah, kalau kita itu beruntung, rata-rata pimpinan-pimpinan itu berasal dari Jawa Timur. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk bisa memberikan kontribusi terutama bagi poluan-poluan muslimah. Tentu dalam bentuk aturan. Jadi ada semacam surat keputusan harus ada dari Kapolri. Jadi yang ada di sana juga mentok terus, akhirnya saya ambil alih. Dengan mencoba mendesain hijab, kemudian bajunya, trial and error, bikin salah, tidak disetujui. Enggak ada masalah karena di logistik kan banyak dukungannya. Gak apa-apa bikin baju tinggal bikin. Karena seragam poluan itu kalau kita hitung hampir 42 macam. Sampai termasuk poluan hamil, orang yang sedang hamil itu. Jadi macam-macam harus dirubah. Yang tadinya 7/8 harus dirubah, harus panjang. Kemudian saya desain sebagai untuk seragam muslim yang di staf maupun di lapangan. Dengan contoh hijab yang memang bisa dipakai oleh semua kalangan. Maksudnya baik yang berada di staf maupun di operasional. Dan bagi siswa-siswa poluan muslimah. Jadi pada saat latihan pun jangan sampai mengganggu dan kita harus praktis. Dan ini pun tantangannya banyak. Ada yang sudah membuat, merasa diambil, bisa bertentangan. Kalau saya maju terus, yang penting gak ada kepentingan buat saya, tapi yang penting adalah untuk poluan muslimah untuk bisa berhijab. Karena di samping tuntunan, tuntutan dari masyarakat, kenapa sih memang keluar gak boleh berhijab? Nah itu dia, saya dulu dari sejak masuk poluan pun kalau di luar masih pakai hijab karena belum ada aturan, jadi kalau ke kantor belum berhijab. Jadi kejadiannya pada saat saya jadi Kapolres, baik di Surabaya Timur maupun di Batu, itu kalau ada kegiatan-kegiatan, saya suka safari zuhur. Saya dulu mengawali strategi safari zuhur itu, saya datang ke setiap masjid, saya tetap di kelompok muslimah untuk bisa memberikan ceramah Kamtibmas supaya masyarakat, itulah kesempatan yang baik sebetulnya. Nah jadi kalau enggak siap kadang-kadang bingung, akhirnya taplak meja jadi kerudung, cari sarung. Jadi begitu ada habaib dari Mekah, kan ada ke Batu, dipanggil, mana Kapolresnya? Wah belum berhijab, jadi mana sarung, mana taplak? Taplak jadi kerudung, ini dari situ selanjutnya selalu ada ada hijab, ada jaket, kemudian ya sarung itu penting, sarung itu sangat penting. Tidak hanya untuk, jadi kalau di operasional, saya pernah di BNN, itu kalau ke ladang-ladang gajah di gunung-gunung itu kan gak ada toilet. Jadi mobile toiletnya adalah sarung, mukena. Jadi kalau tinggal tutup aja, karena gak ada lagi di hutan, siapa ada toilet, perempuan. Jadi pergi dengan modal-modal itu, di Thailand juga sama begitu. Jadi mobile toiletnya muslimah itu ya sarung kemana-mana, jadi tidak hanya bapak-bapak saja sarung itu. Buat saya sangat bermanfaat ketika berada di ladang di hutan, terutama di ladang-ladang opium maupun di ladang ganja. Jadi harus ada itu. Nah jadi dari situlah, mengawali memakai hijab sebelumnya sebagai jata, saya yang ditunjuk untuk berhijab ketika saya jadi Wakapolwil Bojonegoro. Itu heboh se-Indonesia. Jadi karena Pak Kapoldanya Pak Anton Wahrul Alam sudah menganjurkan, ayo berhijab. Minimal saya di depan Tuhan sudah menganjurkan pada staf saya yang muslimah untuk berhijab. Nah, dari situ saya sudah memakai, Wakapolri sudah memakai dalam satu malam membuat desain baju. Nah, tapi salah-salah dulu pakai rok, begitu ada banjir itu kan di kantor banjir tuh. Wah, loncat-loncat, untung di dalamnya pakai celana. Ayo jadi singsatin begini loncat karena banjir kan di kantor kan tinggi. Nah, itu heboh Indonesia karena aturannya belum ada. Nah, dari situ berawal dari situ, saya ke Jakarta, saya niat saya harus goal dengan surat keputusan Kapolri, harus ada surat perintah Kapolri untuk poluan berhijab. Akhirnya di tahun 2015 2 kali membuat desain itu, 1 kali membuat desain, bapak-bapak malu-malu ketika poluan Padado itu mau bilang lama-lama dipanggil, Yohan sini katanya. Kayaknya cekak-cekak deh masih kelihatan. Oh iya juga ya karena baju yang lama cuma diganti itu princess line namanya. Di belakang itu supaya enggak terlalu lebar kan. Jadi pakai princess line namanya. Jadi enggak berbikin baru, hanya baju lama kan tidak panjang kalau baju lama. Kasih belakang aja dijahit. Jadi ini begitu mereka bapak-bapak itu enggak takut. Mau bilang mungkin enggak enak, akhirnya saya dipanggil.
Katanya Iwan sini, kayaknya terlalu cekak masih pada kelihatan katanya gitu kan. Jadi kelihatan itunya katanya, apanya? Kelihatan itunya, iya apanya? Jadi saya bilang, udah pokoknya panjangin aja katanya. Oh iya, jadi saya lihat memang pendek. Jadi baju asli itu pendek. Akhirnya saya membuat lagi satu kali lagi 42 macam dengan desain yang khusus, harus ada berapa 10 cm di bawah pinggul. Bajunya panjang sehingga lebih syar'i, minimal syar'i, dan hijab pun saya desainkan untuk sampai menutup dada. Kan ada ya di surat An-Nur itu, tutuplah leher dan dadamu, tutuplah selendangmu untuk menutupi leher dan dadamu. Nah minimal tertutup. Nah ini di sini akhirnya alhamdulillah atas ridho Allah dengan niat dan kita senantiasa menata hati untuk mendapatkan ridho Allah. Akhirnya disetujui sehingga adalah surat keputusan di tahun 2011 ini untuk polwan muslimah diperkenankan untuk memakai hijab dengan desain yang telah ditentukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah bermanfaat berkah bagi polwan muslimah yang sebelumnya menjadi kontroversi ini. Itu saja mungkin berbagi, iya. mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang penting kita niat berbuat baik, menata hati untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tepuk tangan untuk. Jadi akhirnya Bapak Ibu 2 hari yang lalu kita selenggarakan pertemuan para polwan se-Jawa Timur di kampus, diberi arahan oleh Kepala Jenderal dari Jakarta, 100% perwakilan Kapolres se-Jatim yang kumpul dikomando oleh Bu Jenderal Juansi, jilbaban kabeh. Jadi jilbaban semuanya. Di UNER kita bicara untuk urusan persiapan pemilu 2024. Jadi baru tahu juga itu ternyata desainnya beliau. Nah, siapa sih kepengen didesain ini ya? Nah, itu ini nanti kita akhiri 5 menit lagi, 10 menit, 5 menit. Karena apa? Band di belakang itu adalah bandnya Bu Jenderal. Live musiknya langsung dibawa ke sini? Live musiknya langsung dibawa ke sini oleh beliau. Dan beliau ini juga dosen di Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan ketahuilah, seperti beliau sekarang berkiprah menjadi Irjen Pol itu juga setelah lulus menjadi alumni Sekolah Pasca Sarjana UNER. Jadi pokoknya tetap promosi. Untuk itu sekarang sudah dibuka pendaftaran. Nah, ini kan pasti disiarkan soalnya. Dibuka pendaftaran sampai Desember. Nah, dari Ustadz Nasir, waduh kono biaya iklan padahal ini ya. Iya, tapi kita tadi sangat terinspirasi dari cerita beliau, perjuangannya mendesain sebanyak itu tentu jadi amal jariah yang terus mengalir. Kita doakan untuk keberkahan Bu Jendra dan juga keluarga. Jadi mitra muslim dimanapun berada, alhamdulillah saya laporkan juga kepada Bu Jenderal, bersama-sama Ustadz Yusron, Ustadz Fajar, kami ini memang rutin kegiatan bulanan di Rumah Rembuk Kebangsaan Nusantara. Keberagaman, lintas peradaban, diskusi bulanan, rutin baik di sini maupun di DDP, ya lintas agama, lintas kepercayaan, lintas budaya, pokoknya semuanya. Kapan-kapan kita juga bisa berembuk bersama di Wonorejo. Mangrove Center Wonorejo ya. Masakannya luar biasa. Makanannya kalau disediakan Pak De Joko, udah enak. Apalagi gratis terus. UNER ini kalau setiap kegiatan kemarin ada 42 negara, kami bawa ke Wonorejo ini, Mangrove Center, konsumsinya disediakan, perahunya disediakan, dan akhirnya orang-orang yang entah dari Australia, Eropa dan lain sebagainya itu sudah mau balik terus. Karena kangen. Ini sekaligus live musiknya. Nah itu luar biasa ini Pak De Joko. Matur nuwun Pak De Joko ya. Dan Bu Jenderal ini hampir tiap bulan memang di luar negeri. Besok insya Allah sudah berangkat ke Auckland. Dan kita insya Allah bulan Oktober Novembernya kita agendakan di Turki dan di beberapa negara di Eropa.
saya selama kalau di Eropa ya senantiasa sama beliau. Kalau didampingi jenderal itu paling nyaman. Di Paris itu, Ya. di Paris, iki arep mangan opo, ndok Jerman arep mangan opo. Beliau langsung kontak Kapolres Paris lah istilahnya gitu. Ya. Langsung Di Jerman itu disediakan. di Aachen, di sekolahnya Pak Habibie. Di Aachen, langsung di situ. Sesama polisi kan otomatis nggak boleh bayar. Aman, penjagaan, terus nggak ada masalah di negara-negara manapun. Karena beliau juga ketua dari Women Center untuk urusan Ikatan Polwan Dunia. Itu salah satu pengurusnya. Jadi kalau beberapa urusan haji ono macet, itu pimpinan di UNER berangkat itu kurang sehari, visa belum terbit. Coba, apa gak oleng gitu. Tapi mesti lewat saya akhirnya. Gimana ini belum terbit? Bismillah nanti saya lapor kalau beliau. Sebentar Prof, tunggu. Saya langsung akan kontak Kapolri Arab Saudi. Gitu, itu. Dan langsung kontak, entah jalurnya gimana, besok terbang, malam itu terbit visanya. Jadi Ajaib, banyak sekali dengan jaringan semacam ini maksud saya insya Allah semua baik. Tapi kalau mau ke Pak Wali Kota sih kontraknya di sini. Karena memberi fajar terus ini ya. Gitu. Jadi ono masalah opo wingi ngono ku langsung sambut. Pak Isa mana Pak Isa ini? Mas Isa, sini Mas Isa. Oh, saya ngecas nok kono. Ini staf khusus Pak karena Pak Wali ini ono urusan sekolah Mas. Ono arek kena zonasi opo ngene. Mas tangan ono aku ngono. Ya kudu beres. Ngono alhamdulillah tuntas. Hitungannya beliau ngasih waktu. Kakak saya ini ngasih waktu. Mas mosok 2 hari gak iso iku urusan arek-arek urusan zonasi ngene. Ojo kok 2 hari. Saya nggak pakai ngomong, langsung beliau 2 jam ngomong. Udah 2 jam kok arek wis oleh mlebu saiki ngono. Jadi itulah tim kebersamaan yang insya Allah saling mensupport selama ini luar biasa dan Suara Muslim memang mitra kita bersama. Nah, gitu ya. Satu hati, satu frekuensi. Oke, saya pikir tadi Prof. Farto mau ngajak Rembu Kebangsaan Nusantara Goes Internasional. Hostnya diajak juga boleh Pak, kalau jalan-jalan ke Eropa ya. Baik. Hari ini tadi sudah ada jadwal oleh beliau gini, insya Allah Oktober November beliau ingin ke beberapa negara di Eropa. Prof nanti kita, nah ini berarti bocoran ini bojo melu ini. Oh. Nah, ya. Nah, soalnya Spesial ya, kerungu ini spesial kerungu. Jadi kita akan ke ada di Anatolia, ada di Cappadocia. Turki ya. Ya, nanti juga ada di beberapa wilayah Eropa yang lain. Barat. Jadi karena beliau juga urusan pengiriman minyak karena Pak Teddy itu adalah urusan kapal tanker ya. Bisnis di situ beliau, ya. Bisnis di tanker gitu. Semoga lancar Dan nanti ya. tahu campur asli Lamongan sudah menanti. Ya, gitu, ya. Baik, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan penuh dengan semangat ya. Juga kebahagiaan dan doa-doa terbaik dari Bapak Ibu semua. Kita doakan untuk Prof. Farto dan juga Bu Neneng serta semua narasumber yang hadir di sini, Bu Jendra juga, Bapak Ibu yang sudah hadir, yang dari luar kota, luar daerah, luar pulau juga ya, yang atau mungkin juga yang menyaksikan live YouTube Suara Muslim TV yang dari luar Indonesia ya. Kita berharap apa yang kita diskusikan di Rumah Rebuk Kebangsaan Nusantara ini membawa keberkahan dan bisa mencerahkan serta menyejukkan ke seluruh dunia. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.